Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. IKN kabarnya ya membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup fantastis di situ begitu. Dan pada akhirnya viral di media sosial bahwa bagaimana kondisi IKN hari ini. Kondisinya sangat menghijau. Kondisinya sangat diapresiasi lah begitu kan ya. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya hari ini ya kabarnya begitu. Ada yang mengatakan mengenaskan. Kenapa? Ya karena kita lihat saja Prabowo hari ini begitu kan ya. Sampai hari ini ya nampaknya tidak ada pembicaraan masalah soal IKN ya, padahal ya kabarnya ini keberlanjutan. Jadi orang-orang kan melihat mubazir dong kalau IKN nggak dipakai, kapan mau pindah begitu kan ya, mubazir dong uang rakyat, belum keringat, belum basah, belum kering keringat, basah uang pajak kita masih belum bayar sana sini, masih belum kering di situ. Akhirnya ya belum ditempati saja sudah seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ayolah kita sadari bersama bahwa kalau IKN mampu dilanjutkan silahkan dilanjutkan. Tapi pada pertanyaannya sekarang uangnya ada nggak? Kalau masih masih membebankan kepada rakyat, ya ngapain mau dilanjutkan? Toh pada hakikatnya siapa yang mau nempatin di situ begitu? Jadi saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat ya mewanti-wanti betul begitu kan ya. Apalagi ada sebuah video yang kemudian menarik begitu kan yang kita lihat begitu bahwa di sekeliling IKN sudah menghijau ya, dan bahkan ketika saya amati betul begitu kan ya ternyata benar ya dia menghijau ya. Di sisi di sisi nggak tahu ini sisi selatan atau sisi depan ya, tapi yang jelas begitu kan ya nampaknya keterlambatan merawat di situ ya. Mau bagaimana lagi kalau sudah seperti ini. Jadi saya kira begitu kan ini harus benar-benar diperjelas begitu kan ya, karena kalau ini tidak dibersihkan maka semakin ya menjamur kemana-mana di situ begitu ya, pada akhirnya terbengkal, pada akhirnya bisa saja menjadi hambalang kedua. Inilah yang kemudian dianggap Jokowi sukses membangun IKN. Investornya hari ini masih saja begitu kan ya, masih belum siapa nama-nama mereka begitu. Apakah investornya adalah lokal sendiri atau bagaimana? Makanya Prabowo harus benar-benar ada tindakan begitu kan. Setidaknya kalau mau membangun IKN ya silahkan pindah ke IKN ya, tinggalkan ya Jakarta. Ya kalau mau tidak pindah ya silakan begitu. Ini kan mubazir banget begitu. Makanya saya tahulah begitu bahwa dulu begitu bagaimana soal IKN ini. Prabowo ya mengapa dulu agak setuju begitu kan. Ya wajar lah ya pengen simpati begitu dari rakyat begitu, wajar. Tapi saya tahu betul sosok Prabowo begitu kan. Kalau dalam hatinya ya wallahu a'lam lah ya. Wallahu a'lam. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya masyarakat akan melihat bahwa wah kalau sudah seperti ini kan mubazir, buang-buang uang rakyat begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Alasannya ya untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan dan dekonstruksi ya. Bahkan ya, namun di saat yang sama pemerintah justru gencar memberikan status PSN di kawasan penyangga Jakarta seperti PIK 2 dan sekitarnya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Terus kenapa dulu ini bernafsu sekali untuk membangun IKN? Apakah ya para pejabat-pejabat dulu tidak dikaji? Ya dulu memang sudah dikaji begitu kan ya, tapi ini tidak ada di program seorang Jokowi begitu. Tiba-tiba mau membangun IKN, ada apa di balik ini semua? Nah, kalau sudah membangun IKN seperti ini, mau dilanjutkan apa enggak? Makanya presiden dan wakil presiden dipertanyakan kapan mau pindah. Kabarnya tahun 2025. Ngeri mas. Ya, maaf, tahun 2002 kalau nggak salah 2002 berapa? 2027 apa tahun 2025 begitu kan ya. Ini kan sudah tahun 2025 begitu. Jadi 3 tahun lagi mungkin seorang Prabowo akan pindah ya.
Jadi sekarang ini mau bagaimana? Pertanyaannya ya. Jadi sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh netizen begitu kan ya. Kalau perawatannya saja mahal ya, kenapa harus membangun IKN? Kan ini buang-buang anggaran pada akhirnya. Nih ya. Ditambahi wahana ya, playground dan seperti Dufan mungkin bisa jadi tujuan para wisata baru. Silakan. Mau jadi wisata baru silakan begitu kan. Tapi kan mungkin sensasinya hanya sebentar karena dia di tengah-tengah pusat apa ya, bukan di tengah-tengah pusat, di tengah-tengah ya apa namanya ya, di tengah-tengah pepohonan begitu kan ya. Dalam artian ini kan dulu pohon begitu, banyak pohon ya, sampai menjadi kontroversi begitu kan ya, dengan siapa lupa begitu kan. Tapi pada kenyataannya ini kan pohon-pohon itu kan ditebang semua di situ begitu. Sehingga banyak yang kemudian hari ini masih mengeluh masalah soal IKN ini. Jadi saya kira Prabowo ini kalau mau dilanjutkan ya silakan dilanjutkan begitu kan ya. Untuk sebagai pemerataan ya silakan. Jadi jangan sampai ya ada video-video yang kemudian beredar bahwa ya yang di dalamnya begitu nampaknya ya IKN tidak terawat pada akhirnya. Bisa saja menjadi hambalang kedua. Inilah kegagalan-kegagalan dari seorang Jokowi begitu kan ya. Apalagi ditambah dengan yang lain. Ngeri bos ya. Dengan APBN yang kemudian membengkak hari ini, pajak-pajak kita begitu kan, berapa persen kita. Jadi semuanya dibebankan pada rakyat ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi coba kita lihat saja ya. Mungkin orang yang tertawa hari ini mungkin tidak merasa itu begitu. Tapi suatu saat nanti dia akan merasa. Coba kita baca beritanya begitu kan ya. Ini beritanya menarik ya kalau kita baca nih. Bentar, ini IKN butuh biaya pemeliharaan. Akademisi mengatakan tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Mari kita baca ya. Joko Widodo kembali mendapatkan teguran dari akademisi Cross Culture Ali Syarif yang melalui cuitannya di akun Twitter X ya. Bahkan ya Indonesia ya disindir soal potret pekerjaan selama memimpin 2 periode. Ali Syarif di cuitannya mengatakan ibu kota Nusantara IKN ya yang kini masih dalam proses pembangunan harus mendapatkan pemeliharaan yang pastinya membutuhkan biaya. Namun hingga kini pemindahan ibu kota ke bagian wilayah Penajam Pasir Utara IPPU dan Kutai Kartanegara Kukar itu tak kunjung dilakukan pemerintah. Bahkan menyebutkan pembangunan IKN yang harus dirawat diduga karena terlanjur ya dibangunnya beberapa proyek penting di IKN. Bahkan dalam cuitannya begitu kan yang mengatakan sekarang negara harus setidaknya begitu mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk IKN yang digunakan pindah ibu kota pun ya. Maaf saya bacakan dulu ya, kemana ini? Bentar. Ini ya tidak ada manfaatnya untuk rakyat ya. Kapan digunakan atau pindah ibu kota pun tidak jelas. Investor tidak ada yang mau datang. Ini potret pekerjaanmu selama menjadi presiden 2 periode. Bayangkan begitu kan. Bayangkan dengan adanya seperti ini, orang melihat ya memang terkesan tidak ada lalai untuk perawatan sehingga tumbuh-tumbuhan di situ begitu kan menjalur ke sana sini begitu. Ini kalau 1 tahun tidak ada ya pemeliharaan yang baik, maka yang akan terjadi di situ pohon-pohonan itu akan menjadi ya hijau begitu kan ya. Bahkan jalan-jalan di situ akan tidak tampak pada akhirnya. Coba kita lihat ini sudah berapa bulan Jokowi ya sejak lengser ya itu sudah 3 tahun, sudah 3 bulan sudah seperti ini kok begitu ya. Bagaimana kalau 1 tahun? Ini kan sudah menjadi beban kepada Prabowo bos ya. Ini sudah menjadi beban kepada Prabowo. Pusing kepala Prabowo di situ begitu ya. Bebannya sangat banyak. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi akhirnya saya menganggap bahwa ya IKN ini kalau mau dilanjutkan ya silakan dilanjutkan. Tapi uangnya dari mana? Itu yang kita lihat. Nampaknya kalau ini difokuskan kepada IKN, Jokowi ya Prabowo ini mungkin ya mau makan siang gratis ini gimana begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.